Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di Minggu pada tanggal 16 Mei 2021 di ibadah Minggu pada pagi hari ini untuk ibadah bulan Mei. Kita akan siapkan hati kita akan memujikan nama Tuhan dengan PPR 1 nomor 181 di tempat yang lebih tinggi. Khotbah dan salam saya serahkan kepada Bapak Pendeta Edi SS. Ada di minggu ketiga bulan misi Sinode GKMI ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bagi anak serta roh dari permulaannya sekarang Nas pengantar pada pagi hari ini diambil dari Mazmur nomor 8. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan untuk membungkamkan musuh dan pendendam.
Jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu, sapi sekalian. Juga binatang-binatang di padang. Burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Amin, amin, amin. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada penginjil Yonatan Setiawan yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Silakan penginjil Yonatan. Kita akan mendengarkan warta jemaat pada pagi hari ini. Untuk warta jemaat akan dibacakan oleh Saudari Cevina. Saya serahkan kepada Saudari Cevina untuk membacakan warta jemaat pada minggu hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi. Hari ini saya akan membacakan warta jemaat. Selamat ulang tahun kepada Pendeta Samuel Suwarno tanggal 16 Mei 2021. Ananda Michael Arbeus atau anak Ibu Evi Manurung tanggal 17 Mei 2021. Dan ada Saudari Melia Aliciana Manurung tanggal 20 Mei 2021. Ibu Tanwinda Lestari Suwito tanggal 21 Mei 2021 dan ada Bapak Sandi Gunawan tanggal 22 Mei 2021. Selanjutnya ada ulang tahun pernikahan tanggal 20 Mei 2021 Bapak dan Ibu Adi Sudiro. Warta Komisi Anak. Diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Berikutnya, mari kita simak warta melalui video pengumuman. Berikutnya akan ada presentasi dari WFVI atau Wahana Visi Indonesia, dan kami semua ingin mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung beribadah bersama kami kepada Bapak Bastian dan Ibu Olivia. Mari sama-sama kita lihat videonya presentasi dari Wahana Visi Indonesia. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan sejahtera. Perkenalkan, nama saya Doseba Sinai, dan terima kasih untuk waktu yang diberikan untuk boleh berbagi tentang pelayanan Wahana Visi Indonesia. Wahana Visi Indonesia, atau yang biasa disingkat dengan WVI,
adalah yayasan kemanusiaan Kristen yang bekerja untuk membawa perubahan yang berkesinambungan pada kehidupan anak, keluarga, dan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, tanpa membedakan agama, ras, etnis, dan gender. BVI melayani di 14 provinsi, 58 area program, dan lebih dari 600 desa. Visi kami untuk setiap anak, hidup utuh sepenuhnya, dan doa kami untuk setiap hati, tekad untuk mewujudkannya. Visi ini dilandaskan dari Yohanes 10 ayat 10b yang berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Untuk mencapai visi ini, kami tidak bekerja sendiri. Ini semua adalah berkat kerjasama dan kemurahan hati para jemaat dan sponsor lainnya yang terlibat dalam pelayanan ini. Saat ini kami akan memperkenalkan salah satu cara bergabung melayani bersama melalui program sponsor anak yang akan kita saksikan berikut ini. Halo semua, nama saya Elisha Basutopo dan minggu ini saya sedang berada di Papua bersama dengan Wahana Visi Indonesia untuk mengunjungi beberapa kampung dan beberapa daerah layanan dari Wahana Visi Indonesia. Anak-anak yang mungkin kelihatannya kehidupan mereka itu berada dalam kondisi yang kekurangan, tapi saat Anda melihat ke mata mereka, ada cahaya pengharapan akan hari depan dan kehidupan yang lebih baik dari apa yang mereka alami di hari-hari ini. Saya lagi bersama Michael, anak dari Kampung Lani Matuan. Anak-anak di sini mereka membantu orang tuanya untuk ambil air karena di rumah mereka memang tidak ada sumber air. Jalannya cukup jauh, kira-kira 30 menit dan mereka harus melakukan itu setiap hari. Kadang-kadang kita tahu di dalam hati kecil kita bahwa we need to do something. Kita perlu melakukan sesuatu yang keluar dari zona nyaman kita. Ada sebuah kesempatan emas yang terbuka dan difasilitasi oleh Wahana Visi Indonesia untuk Anda bisa menjadi sponsor untuk anak-anak yang dilayani oleh Wahana Visi Indonesia. Ada potensi yang sangat besar sekali di generasi ini dan mereka juga termasuk generasi penerus bangsa Indonesia. Yang bisa Anda lakukan hanya dengan 200.000 per bulan per anak, Anda bisa memfasilitasi anak-anak ini untuk pendidikan dan penghidupan yang jauh lebih baik. Anda bisa memilih menurut kemampuan Anda, 1 anak, 2 anak, atau 3, atau bahkan mungkin Anda join dengan seseorang untuk mensponsori 1 atau beberapa anak. Tergantung apa yang Tuhan gerakkan dalam hati Anda, tapi yakinlah apa yang Anda lakukan membawa perubahan dan membangkitkan sebuah generasi yang akan hidup dengan cemerlang dan luar biasa. Kami mengundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk menjadi bagian dari pelayanan ini, menghadirkan shalom bagi anak-anak Indonesia. Segala bentuk dukungan akan disalurkan dalam bentuk program di bidang pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi keluarga, dan perlindungan anak-anak. Silahkan mendaftar menjadi sponsor melalui website kami di bawah ini. Mari kita menjadi saluran berkat dan membawa pengharapan bagi anak-anak Indonesia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekian Warta Jemaat pada minggu hari ini dan sekian juga presentasi WPI pada hari ini. Saya serahkan kembali kepada Evangelis Yonatan Setiawan. Terima kasih. Terima kasih Saudari Cevina yang sudah membacakan Warta Jemaat pada minggu hari ini. Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat pada pagi hari ini. Doa syafaat yang akan dipimpin oleh Saudara Adriel. Tapi sebelumnya kita akan naikkan pujian. Kita kembali, sungguh indah jam doa.
dengan pujian PPR 1 nomor 150. Sungguh indah jam doa. Untuk doa syafaat, saya serahkan kepada Saudara Adriel. Shalom Bapak Ibu serta saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dengan menaikkan doa-doa syafaat, dan di akhir nanti kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami hari demi hari. Kami bersyukur karena kami masih dapat menjalankan kegiatan ibadah walau melalui Zoom. Tuhan berkati rangkaian ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan berkati juga fasilitas jaringan internet agar berjalan dengan baik. Tuhan berkati agar kegiatan sekolah minggu juga dapat berjalan dengan lancar. Tuhan berkati para pelayan yang melayani hari ini agar dapat menjalankan pelayanannya. Tuhan berkati jemaat yang memberikan persembahan, baik melalui transfer ataupun secara langsung, agar uang ini dapat digunakan secara bijak dan bertujuan untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan berkati para jemaat yang lanjut usia, khususnya yang lemah tumbuhnya, Ibu Suraji, Pak Pendeta Samuel Warno, Ibu Manurung, serta Ibu Enita. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Tuhan berkati juga agar kami semua diingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan.
Tuhan berkati para dokter ataupun tenaga medis dalam menangani COVID-19. Tuhan berikan kekuatan agar dapat menjalankan tugas mereka dengan baik. Kiranya kasus COVID yang terjadi di seluruh negara ini dapat cepat berlalu. Tuhan berkati dan pulihkan serta perekonomian dan kegiatan sosial dapat berjalan dengan normal. Tuhan berkati jemaat yang bekerja maupun berwira swasta agar dapat berkarya kembali serta mendapatkan kesejahteraannya kembali. Tuhan berkati juga yang sedang studi, baik yang di luar negeri maupun di luar kota, agar mereka dapat menjalankan studi mereka dengan baik. Tuhan berkati agar hamba Tuhan dan majelis di Sidorejo agar pendewasaannya dapat berjalan dengan baik juga. Tuhan berkati serta memberikan kekuatan dan hikmat bagi PPK agar dapat memberitakan keselamatan sehingga banyak jiwa yang dapat diselamatkan dan nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dimuliakan. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami Indonesia. Kiranya Indonesia dijauhkan dari malapetaka, bencana, serta pertikaian yang dapat memecah belah kesatuan NKRI. Tuhan, satukan hati kami semua untuk bisa memberikan dampak yang baik bagi negeri ini. Tak lupa juga kami berdoa untuk para pemimpin kami, Presiden, dan para jajarannya, serta pimpinan di bawahnya. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, sifat yang adil, dan juga sikap untuk takut terhadap Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau senantiasa memberikan pengampunan kepada kami. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Mari kita akhiri doa syafaat kita dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya saya kembalikan ke Evangelis Yonatan Setiawan. Terima kasih Saudara Adriel yang sudah menaikkan doa syafaat. Kita akan naikkan pujian kita untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hidup kita seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan dan hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian kita bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan uratan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama
dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Berikhlas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Untuk doa persiapan dan pembacaan Alkitab, saya serahkan kepada Ibu Lindawati. Terima kasih Evangelis Jonathan. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sebelum pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh dipertemukan untuk bersama-sama datang ke hadirat-Mu melalui online. Dan sebentar Tuhan kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu ya Tuhan, yang akan disampaikan oleh Guru Injil Dwi Tsunami. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Tuhan akan berkati dan Tuhan akan urapi beliau, agar firman yang akan disampaikan kepada kami ya Tuhan, akan dapat menyentuh setiap hati kami yang mendengarkan, dan memberkati setiap kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, untuk membuka hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan, untuk dapat memberi hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, dan kami mau Tuhan mempersiapkan hati kami, agar firman yang akan kami dengarkan ya Tuhan, boleh ada di dalam hati kami dan boleh memberkati kami. Karena firman-Mu itu Tuhan dapat menjadi pemimpin, dapat menerangi hati kami ya Tuhan. Dan di dalam firman-Mu itu Tuhan kami boleh mengenal kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami rindu ya Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Kami rindu ya Tuhan untuk dapat menyenangkan hati-Mu dan mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20 yang demikian bunyinya. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin." Sekian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Guru Injil Dwi Tsunami. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan melanjutkan tema bulan misi yang diberikan oleh PIPKA dalam rangka peringatan ulang tahun PIPKA. Ya, kemarin PIPKA ulang tahun yang ke-56. Tema hari ini adalah tema yang sama dengan kemarin ya, memahami kembali amanat agung. Amanat agung yang diberikan Tuhan Yesus kepada para murid dari teks Matius yang kita baca tadi. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita pernah mendapatkan pesan-pesan terakhir dari orang yang kita kasihi, orang yang kita hormati, yang begitu berkesan dalam hidup kita? Mungkin orang tua kita atau pemimpin rohani kita gitu ya. Dan karena itu adalah pesan terakhir dan sangat penting, maka kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk melakukannya. Saya ingat sebelum almarhum Pendeta Andreas Parwadi berpulang kepada Tuhan, setiap hari Senin saya sering dipanggil untuk datang ke rumah beliau, dan beliau tuh selalu berpesan untuk setia di dalam pelayanan begitu ya. Walaupun kesetiaan itu sulit dan harus dibayar dengan harga yang mahal, tetapi saya harus setia, begitu kata beliau, pesan beliau. Dan karena saya sangat menghormati beliau dan itu sangat berkesan dalam hidup saya ya berusaha meskipun jatuh bangun gitu ya. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara punya pengalaman tersendiri dalam hidup Bapak Ibu Saudara untuk melakukan pesan-pesan yang diberikan oleh orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang kita hormati. Nah, bagian firman Tuhan yang kita baca tadi merupakan serangkaian kisah kebangkitan Tuhan Yesus, penampakan dirinya kepada para murid, serta persiapan yang dilakukan sebelum kenaikan menuju ke surga. Yesus telah bangkit dan menampakkan diri sebagai Tuhan yang hidup. Yesus akan kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Tetapi misi pengutusan Yesus ini tidak berakhir sampai pada kenaikannya. Misi pengutusan ini diberikan kepada para murid dan diestafetkan juga kepada kita. Nah, pada bagian ini kita juga melihat adanya keraguan hati dari beberapa murid tentang Yesus. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 17, mungkin bisa diperlihatkan slide-nya. Nah, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Keraguan itu wajar karena adanya berita palsu dan ancaman. Kita bisa membacanya
di dalam perikop sebelumnya tentang dusta dari para mahkamah agama mengenai kebangkitan Yesus dan ancaman-ancaman secara politis yang ditujukan kepada para murid. Yesus tahu persis situasi seperti ini dan pergolakan hati beberapa murid yang merasa ragu-ragu. Tetapi kepada beberapa murid yang masih ragu-ragu ini, Yesus tidak menolak dan mempertanyakan keraguan hati mereka. Tapi walau bagaimanapun yang namanya keraguan hati ini tidak boleh menjadi penghalang bagi misi pengutusannya. Nah, itu sebabnya sebelum amanatnya diberikan, Yesus terlebih dahulu membereskan hati beberapa murid yang ragu-ragu dengan cara dia mendekati mereka secara pribadi. Yesus mendekati mereka. Nah, sepertinya mendekatnya Yesus ini membawa pengaruh kepada mereka. Setelah para murid yakin sepenuhnya akan Yesus yang telah bangkit, pada momen itulah Yesus menegaskan bahwa otoritas dan kuasa yang dimilikinya berasal dari Allah Bapa. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Amanat agung atau Great Commission inilah istilah yang digunakan untuk menyebut perintah Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanat agung adalah suatu perintah pengutusan yang diperintahkan oleh Tuhan yang mulia kepada para murid-Nya. Sebagaimana Tuhan Yesus sebelum kebangkitan juga menghendaki murid-murid-Nya pergi dan mengutus mereka kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Demikian pula Kristus atau Yesus setelah kebangkitannya juga menghendaki murid-murid-Nya ini pergi dan lebih luas lagi, yaitu kepada segala bangsa. Nah, untuk pengutusan setelah kebangkitan Yesus, kepergian murid-murid ini adalah dalam rangka memuridkan segala bangsa bagi Tuhan. Mereka yang telah dipanggil menjadi murid, yang menjadi pengikut Yesus, sekarang diutus untuk menjadikan segala bangsa menjadi murid. Mereka yang selama ini telah mengikut Yesus ini dititahkan untuk memanggil segala bangsa untuk menjadi pengikut Yesus. Nah, mari kita melihat isi dari amanat agung Tuhan Yesus. Ada 4 hal yang bisa kita perhatikan di sini. Yang pertama yaitu pergilah. Sekitar 3 tahunan para murid ini tinggal dan hidup bersama Yesus. Mereka mendapatkan pengajaran dan didikan dari guru yang agung. Mereka melihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh Yesus. Juga melihat apa yang seharusnya dan bagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid atau sebagai seorang murid. Nah, kini waktunya mereka melihat dunia luar untuk menyampaikan kabar keselamatan. Melalui perintah ini sesungguhnya tersirat esensi kasih Tuhan yang begitu kental terhadap manusia. Allah begitu mengasihi manusia sehingga Ia mengirimkan Yesus Kristus kepada manusia. Bahkan karena begitu Ia mencintai manusia, pesan utamanya adalah untuk menjangkau kembali manusia yang telah hilang. Yesus menekankan agar para murid melanjutkan tugas yang selama ini telah mereka jalani bersama. Sebab
Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Karena Allah menghendaki supaya jangan ada manusia yang binasa. Seperti tertulis di dalam Yohanes 13 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, inilah maksud dari Tuhan untuk mengutus murid itu pergi, supaya mereka dapat menjangkau kembali orang-orang yang telah hilang. Lalu berikutnya adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Bukan sekedar menjadi pengikutnya saja. Nah, itulah sentral berita dari Injil Matius. Menjadi murid Yesus berarti pertama-tama memutuskan untuk mengikuti Yesus, lalu melihat, mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kemudian belajar cara Tuhan melayani dan menerapkan dalam kehidupan, serta memiliki karakter seperti Tuhan Yesus. Dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a ini memuat titah tentang pemuridan. Muridkanlah segala bangsa. Jadi bukan semata-mata memenangkan jiwa, melainkan mentransformasi hidup menjadi murid Yesus. Seperti halnya murid-murid ini telah ditransformasi untuk menjadi murid-murid Yesus. Hidup mereka ditransformasi seturut dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Begitulah para murid mula-mula ini ditugaskan untuk mentransformasi kehidupan orang lain. Metode pemuridan adalah pengajaran atau doktrinal dan tindakan untuk melakukan atau praktikal. Menjadi murid Kristus merupakan sebuah proses yang panjang. Tidak langsung jadi atau tidak langsung selesai, tetapi diolah sampai akhirnya mencapai sasaran atau tujuan dari Sang Guru. Menjadi murid Kristus berarti menjadi orang-orang yang diajar oleh Kristus sebagai guru yang agung dan melakukan kebenaran Alkitab. Mau belajar dan terus berubah, terus diperbaharui, terus bertumbuh, mengikuti dan meneladani apa yang diajarkan oleh Sang Guru. Dan hasil dari pembelajaran yang berhasil adalah perubahan hidup. Kalau murid itu diajar dan taat, terus bertumbuh, maka setelah murid itu cukup diajar dan diproses, akhirnya ia akan menjadi sama seperti gurunya, yaitu seperti Kristus. Proses ini tentunya tidak mudah, sebab harus disertai dengan penyangkalan diri supaya bisa menjadi taat kepada guru dan kepada firman Tuhan. Tetapi satu hal yang unik dalam sistem pemuridan ini adalah murid-murid Yesus ini termasuk kita, meskipun belum mencapai target seperti Kristus, sudah wajib memuridkan orang lain. Dan justru dalam proses pemuridan inilah semuanya makin bertumbuh lebih cepat kepada kedewasaan iman dan kesempurnaan seperti Kristus. Berarti memuridkan sambil memproses diri atau mengolah diri untuk menjadi murid yang sesuai dengan target Tuhan. Menjadi murid Kristus yang memiliki identitas Kristus.
Lalu berikutnya adalah baptislah. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ke-11 murid ini diutus untuk membaptiskan jiwa-jiwa yang telah bersedia untuk menjadi murid-murid Yesus selanjutnya. Dimeteraikan untuk menjadi milik Kristus. Baptisan adalah cap atau meterai atau tanda yang sah jika seseorang bersedia menjadi murid Yesus. Dibaptis dalam nama Bapa menyatakan dan dimeteraikan bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan murid tersebut dan hendak mengangkat murid tersebut menjadi anaknya. Membaptiskan murid-murid baru di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus itu berarti mempersatukan murid-murid tersebut dengan Bapa dan Anak dan Roh Kudus atau mempersekutukan mereka dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengan demikian, murid-murid baru ini menjadi milik Bapa, menjadi milik Anak dan Roh Kudus, dan hidup di bawah naungannya serta belajar untuk memahami dan menghidupi perintah-perintahnya. Sebagai kelanjutan dari amanat untuk pergi, jadikan murid dan baptislah adalah mengajar atau ajarlah jiwa-jiwa tersebut. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus juga meminta para muridnya untuk mengajar sebagaimana mereka mengikut Yesus dan melakukan perintah-perintah Yesus. Demikianlah juga murid-murid yang baru yang berasal dari segala bangsa itu diajarkan untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan kepada mereka. Kata segala sesuatu menunjukkan bahwa pengajar harus mengajarkan seluruh firman Tuhan, bukan hanya sebagian-sebagian, yang mudah-mudah, yang enak-enak, yang praktis-praktis, atau yang disenangi saja, tetapi semua. Orang-orang yang baru menjadi pengikut Kristus diajar seluruh perintah-perintah firman Tuhan. Dan murid yang diajar juga mau belajar seluruh firman Tuhan. Mereka juga dibimbing untuk melakukan atau praktek perintah-perintah tersebut di dalam ketaatan, di dalam sukacita, dan di dalam kasih kepada Tuhan. Nah, kata melakukan menunjukkan bahwa apa yang diajarkan, yaitu firman Tuhan, memiliki tujuan agar ditaati atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang murid. Menerapkan atau mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Di dalam Yohanes 13 ayat 17 Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tahu semua ini," yaitu doktrin yang diberikan, pengajaran yang diberikan, "maka berbahagialah kamu jika kamu melakukan atau praktek." Kebahagiaan seorang murid adalah bila ia mampu melakukan apa yang diajarkan oleh sang guru. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam melaksanakan tugas yang sedemikian besar, Allah tidak membiarkan para murid untuk belajar sendiri, berjalan sendiri. Sebab Allah juga mengetahui bahwa akan ada tantangan yang dihadapi, yang kemungkinan besar akan membuat para murid ini menjadi teraniaya, menderita, ataupun tertindas. Untuk itu Tuhan Yesus memberikan janji penyertaan, seperti yang ditulis di dalam Matius 28 ayat 20b. Dan ketahuilah
Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Janji penyertaan ini merupakan suatu penghiburan sekaligus kekuatan bagi para murid. Sampai akhir zaman, bukan sekedar sampai pada akhir hidup mereka saja. Dan artinya ini adalah penyertaan yang berkelanjutan kepada siapapun dari generasi ke generasi yang menjalankan tugas ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan serta saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapakah yang seharusnya melakukan amanat agung atau pekabaran Injil ini? Memang Matius 28 ayat 16 sampai 20 tadi ditujukan kepada murid-murid Yesus yang dulunya mereka adalah penangkap ikan, pemungut cukai, dan lain-lain yang meninggalkan pekerjaan mereka, ikut Yesus, belajar dengan Yesus. Nah, ini seolah-olah tugas penginjilan ini diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini perintah ini dikumandangkan kembali kepada kita yang ada sekarang ini. Mengapa kita? Sebab kita ini adalah orang percaya sebagai buah dari penginjilan yang dilakukan oleh para rasul atau para murid pada zaman dahulu, yang dilanjutkan oleh murid-murid yang lain. Dengan kata lain, perintah ini sifatnya tidak hanya pada masa lalu, tetapi perkataan ini merupakan penugasan yang berkelanjutan sampai sekarang dan sampai yang akan datang. Allah memerintahkan hal ini kepada semua orang yang percaya kepadanya. Tujuannya adalah agar orang yang belum percaya dan mengenal Dia menjadi percaya dan menerima Kristus sebagai juru selamat dalam hidup mereka, dan mereka memperoleh kehidupan yang kekal di dalam Kristus. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus ini adalah misi gereja dan misi kita sebagai pribadi. Memenuhi amanat agung adalah tujuan utama gereja dan tujuan utama kita. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus adalah misi yang merupakan kesinambungan dari misi Yesus Kristus pada masa lalu. Yesus memberikan perintah kepada para murid, dan perintah itu berlaku secara kontinu, terus-menerus dari murid ke murid, dan punya murid lagi, dan seterusnya. Dan sampai saat ini tiba kepada kita, dan kita akan punya murid, dan seterusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita ini adalah pemberian dan penugasan. Hidup adalah anugerah dan pengutusan. Anugerah kehidupan mengandung dimensi pengutusan. Tuhan memberi kita kehidupan, sekaligus Tuhan juga mengutus kita untuk menyatakan tanda-tanda kerajaannya bagi dunia. Tuhan mengutus kita untuk pergi. Kata pergilah ini jelas menunjukkan bahwa kita tidak hanya menunggu sampai orang luar mau datang kepada kita, tetapi kita pergi mencari mereka. Sebagian orang mungkin berpikir bahwa pergi berarti meninggalkan tempat kita berada sekarang ini, sebagaimana Abraham dulu pergi meninggalkan kampung halamannya ketika dipanggil oleh Tuhan menuju tanah yang dijanjikan Allah kepadanya dan keluarganya. Nah, tetapi apakah hanya sebatas itu saja? Pergilah adalah orang percaya atau kita melihat keluar. Tidak hanya berdiam di satu tempat atau di tempatnya saja, tetapi keluar dari dalam diri kita menuju dunia yang membutuhkan keselamatan. Sebab kasih Allah adalah kasih
yang menjangkau, keluar, mencari yang hilang. Bagaimana kita menjalankan amanat agung ini dalam peran kita masing-masing dan dalam posisi kita masing-masing. Mengabarkan Injil tidak terbatas pada dan bukan berarti harus berkhotbah. Nah, bagaimana jika tidak memiliki kemampuan berkhotbah atau mengajar seperti para hamba Tuhan atau seperti para murid mula-mula? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita sebagai orang percaya kepada Kristus, surat Kristus adalah Alkitab atau firman Tuhan yang kita baca setiap hari dan yang kita percayai. Tetapi bagi orang yang belum percaya, surat Kristus itu adalah kita, hidup kita. Mereka melihat Kristus melalui kita, surat Tuhan ini. Hidup kita ini adalah khotbah yang hidup bagi orang yang belum percaya. Dengan demikian, kita juga perlu menjadikan diri kita sebagai murid yang dapat mempresentasikan kehadiran Kristus dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dengan menjadikannya teladan utama dalam hidup kita. Berarti dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita, dan dalam peran apapun kita masing-masing, kita membawa kabar sukacita, kita membawa kabar kemenangan, kita dapat menjadi saksi Tuhan yang memberikan pengharapan bagi orang yang sudah tidak dapat atau tidak memiliki pengharapan lagi. Membawa kabar sejahtera dan kekuatan bagi orang lain. Di masa-masa sulit karena pandemi seperti sekarang ini, kita juga dapat menjadikan semua pengalaman dan kenyataan hidup kita hari-hari ini, bahkan yang pahit sekalipun, sebagai kesaksian hidup kita dalam berjumpa dan mengalami kuasa Yesus. Oleh karena pada ayat 20 tadi Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ia senantiasa menyertai hingga akhir zaman, maka dalam mengemban amanat agung kita di dalam hidup kita, kita juga boleh mengalami janji Tuhan Yesus. Dan lihatlah, aku ada bersama dengan kamu di sepanjang masa hingga kesudahan zaman. Dalam terjemahan yang lain dikatakan demikian. Aku bersama dengan kamu sepanjang masa hingga kesudahan zaman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu tidak hanya memberikan perintah, tidak hanya memberikan janji penyertaan, tetapi ia juga memberikan kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Inilah bukti bahwa Tuhan itu senantiasa bekerja di dalam diri setiap orang yang melakukan kehendaknya atau amanatnya. Dan Allah juga bekerja dalam setiap hati orang yang akan percaya dan dengan rendah hati mau menerimanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, sederhananya amanat agung ini pergilah. Kita pergi kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu yang di rumah kita, maupun tetangga kita, maupun keluarga jauh kita. Kita bisa menjadi surat Kristus yang dapat dibaca oleh mereka. Kita bisa menjadi khotbah yang hidup, yang dibaca oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bersyukur ada beberapa di antara kita yang pernah mengalami bagaimana ketika melihat orang lain sebagai surat Kristus yang hadir di tengah-tengah mereka, lalu mereka mengambil keputusan untuk mengikut Yesus.
beberapa di antara kita ada yang bekerja dengan orang atau majikan yang di dalam hidupnya itu mempresentasikan kehadiran Kristus, dan si pekerja ini akhirnya rindu untuk belajar menjadi seperti tuannya, dan kemudian ia menyerahkan diri untuk menjadi anak Tuhan, dan dia tidak berhenti sampai di situ, tetapi dia juga mengabarkan berita keselamatan itu kepada keluarganya, sehingga keluarganya juga menerima Tuhan. Beberapa di antara kita juga ada yang belajar untuk menjadi majikan atau bos yang baik, yang bisa dilihat oleh ART-nya, sehingga ART ini mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus, dan dia juga bisa membawakan Injil Tuhan itu ke kampung halamannya, dan bisa menjadi pendiri dari sebuah gereja, dari seorang asisten rumah tangga yang belajar tentang Yesus Kristus melalui tuannya. Hal-hal sederhana bisa kita lakukan dalam kehidupan kita untuk menerapkan atau mengaplikasikan amanat agung Tuhan Yesus ini di dalam kehidupan kita. Kita membantu orang yang kita ajar atau kita latih untuk menjadi murid Tuhan, membimbing mereka untuk mengambil keputusan dan mempertemukan mereka kepada Tuhan, membawa mereka kepada hamba Tuhan yang tepat supaya diajar dengan ajaran-ajaran yang sehat sehingga dapat meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dan dengan tekun mendoakan orang-orang yang kita bawa atau calon orang-orang yang akan kita bawa kepada Tuhan. Apapun yang kita lakukan, biarlah Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini akan terus melekat di dalam diri kita dan menjadi gaya hidup kita dari hari lepas sehari, dalam peran kita, dalam posisi kita, dimanapun kita berada. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepada Engkau. Engkau menolong kami untuk menerima Engkau sebagai hasil dari amanat agung yang diberikan oleh orang lain kepada kami, dan kami dapat menjadi buah yang baik dalam kehidupan kami. Kami memohon pertolongan Tuhan, biarlah Roh Kudus terus bekerja di dalam hati kami, menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kami. Dan bimbinglah kami ya Roh Kudus untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Evangelis Yonatan Setiawan akan melanjutkan memimpin ibadah pada pagi hari ini. Silakan. Terima kasih Guru Injil Dwi Tsunami yang sudah mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kita diingatkan kembali akan amanat agung ini menjadi sebuah model bagi kita untuk gaya hidup kita di dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini dengan pujian Hatiku Beriang Gembira, dan biarlah melalui pujian ini kita beriang gembira untuk mewartakan kabar sukacita ini kepada banyak orang. Kita akan naikkan pujian PPR 1 nomor 63, Hatiku Beriang Gembira. Hatiku beriang gembira, Yesus telah memberi sentosa. Takut tidak lagi berkuasa, karena Tuhan menjaga. Yesus, Yesus Tuhan,
penuh pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Sungguh hampir Yesus datanglah, mengundang orang yang saleh. Aku menghalangi panggilnya, puji Allah Al-Masih. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Untuk komitmen kemuridan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat, saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Edi SS. Umat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita bersama-sama mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita pujikan kepada Allah dipuji. Kepada Allah dipuji, semua makhluk di bumi, padanya ku berpujian. Jemaat silakan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati.